Mbak Ajeng, ini yang ada gambar gedung UI-nya. Dari sebuah kepercayaan, kami berhasil wujudkan banyak mimpi besar. Namun perjuangan kami tak berhenti sampai di sini. Gagal, jatuh, penuh tantangan. Tapi kami tak pernah hilang semangat. Dengan terus berinovasi untuk hasilkan produk terbaik dengan sepenuh hati. Berkolaborasi, berkreasi tanpa batas, mengembangkan potensi, menjadi cara kami untuk terus berlari. Sejak tahun 2019, kami bertransformasi menjadi Paragon Corp, yang terdiri dari Paragon Technology and Innovation, perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia, serta Parama Global Inspira sebagai perusahaan distribusi. Kami memiliki 41 distribution center, lebih dari 10.000 Paragonian, dan kami akan terus berkembang. Dengan R&D center terbesar se-Indonesia, kami terus berinovasi menghasilkan brand-brand terbaik. Visi kami adalah memberikan kebermanfaatan yang lebih besar berdasarkan 4 pilar demi membantu sesama untuk kemajuan Indonesia. Mari berbagi mimpi yang sama untuk terus bertumbuh, berkolaborasi, mengembangkan potensi bersama Paragon Corp. Perubahan selalu berikan tantangan. Seperti kami yang memilih untuk terus beradaptasi dan bertransformasi menjadi SIG. Kami mempunyai tujuan menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Melalui inovasi produk, kami ciptakan metode pembangunan masa depan yang cepat, terjangkau, dan ramah lingkungan. Kami berinovasi dengan menciptakan kemudahan pembangunan lebih praktis, terintegrasi, dan bermanfaat. Kini, kami adalah perusahaan penyedia solusi bahan bangunan yang akan bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan. SIG, Go Beyond Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, perkenalkan saya Andrian Syah Barmabi yang akan memandu webinar UI CISE Career, Internship, Scholarship, and Entrepreneurship Virtual Expo 2023. Selamat datang di UI CISE Virtual Expo 2023. Kickstart your career today. UICISE adalah kegiatan ekspo tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Karir Lulusan Universitas Indonesia, CDC UI, di bawah Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni DPKH UI,
bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia ILUNI UI, serta Career Lab sebagai platform teknologi informasi lowongan kerja. UI Career Internship, Scholarship, and Entrepreneurship Expo Maret 2023 berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 18 Maret dan diikuti oleh berbagai perusahaan ternama, serta pada tanggal 17 sampai 18 Maret akan diadakan seminar secara offline di Balairum UI. Kegiatannya meliputi training, industri bootcamp, serta company talk, supaya peserta bisa mengenal perusahaan lebih jauh dan mempersiapkan diri dalam dunia karir. Untuk info lebih lengkap, teman-teman dapat menghubungi dalam website uicc.careerlab.co. Selain itu, UICC berkolaborasi dengan Career Lab. Career Lab adalah platform end-to-end career solutions yang memberikan dukungan kepada mahasiswa, fresh graduate, dan profesional muda untuk persiapan karir, mulai dari pembuatan dan evaluasi resume, kelas persiapan karir, serta lowongan kerja yang dikurasi untuk entry level. Career Lab juga telah mendukung puluhan kampus di Indonesia dengan career management platform untuk pusat karir dan mahasiswa. Info lebih lengkap mengenai Career Lab dapat mengakses careerlab.co. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor UICC Virtual Expo 2023, yaitu Bank Danamon Indonesia, dengan dukungan MUFG sebagai salah satu grup finansial terbesar di dunia. Bank Danamon memiliki kekuatan lokal dan keahlian global untuk memberikan layanan dan solusi keuangan bagi seluruh nasabah. Perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia yang menaungi brand-brand ternama seperti Putri, Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Lebor, Biodev, Instaperfect, dan Kristalur. Selanjutnya ada PT Semen Indonesia Tbk. Dan juga kepada official media partner kami, yaitu ada Kompasiana, RTV, Detik Edu, Kata Data, Metro TV, Media Indonesia, medcom.id, suarakarya.id, Narasi, Komunitas Narasi, Dahlia FM Bandung, RTC UI, Radio Universitas Tarumanegara, Radio Mercu Buana, Jurnaba, Kabar Pulau, Pasbana, dan UNJ Entrepreneur Club. Baiklah, kepada teman-teman sekalian, topik webinar kali ini adalah mengenai essential preparation to have a successful career in a multinational company, yang akan dibawakan oleh Kak Galuh Ajeng Sanristita, selaku Manager Human Resources di PT Indokorsa Tbk. Namun sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu Kak Ajeng. Selamat siang, Kak Ajeng. Selamat siang teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Sebelumnya saya mau tanya nih, Kak Ajeng gimana kabarnya? Gimana Mas Abe kabarnya? Alhamdulillah saya baik dan sehat juga. Saat ini kita tengah bertemu ya Mbak ya, dalam acara UICC Virtual Expo 2023. Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dan saksikan materi yang sangat menarik oleh Kak Ajeng. Waktu dan layar, saya persilakan. Oke. Saya izin ya share screen saya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah terlihat. Selamat siang teman-teman semua, para peserta UICC. Semoga teman-teman yang menghadiri UICC hari ini bisa
Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Galuh Ajeng. Hari ini saya akan membawakan seminar mengenai Essential Preparation to have Successful Career in Global Company. Sebetulnya ini Ya, ini adalah LinkedIn account saya yang bisa dilihat, bisa di-scan, nanti bisa jadi saya mengambil S1-nya adalah psikologi, kemudian S2-nya psikologi industri dan organisasi. Saya masuk ke Indokorsa itu dipercaya sebagai Human Resource Manager sampai dengan sekarang. Bersama saya ada tim saya juga di HR Departemen, yaitu Ibu Ane atau Mbak. Kilas tentang saya. Nah, sebelum saya berbagi ilmu atau berbagi pengalaman terkait dengan topik seminar pada hari ini, saya akan jadi kalau kita mengetahui ya ada family tree atau silsilah keluarga, Indokorsa itu merupakan bagian Sabanje Holding. Ya, di sini ada logo yang melekat pada beberapa industri yaitu Sa dan Sabanje di Turki yang memiliki banyak macam jenis perusahaan. Jadi ada retail, di sini ada Teknosa, Carrefoursa, Yunsa, merupakan bagian Sabanji Holding juga, Avivasa, Aksigorta, Industri Bank, Industri Energi, Energisa, dan Korsa sendiri itu bergerak di bidang tire cord fabric ya salah satunya dan sudah mengembangkan bisnis tidak hanya tire cord fabric. Oke, ini silsilah kalau kita bayangkan ya Indokorsa itu Banji Holding tadi memiliki banyak jenis usaha, salah satunya adalah Korsa. Korsa adalah headquarter atau kantor pusat dari Indokorsa. Thailand, ada di USA yang memiliki jenis industri yang sama yaitu produksi tire cord fabric. Jadi kita ada di benua Eropa, kantor pusatnya ada di Istanbul, kemudian ada pabrik juga di Izmit, kemudian Korsa juga ada juga di Amerika. Selain tire reinforcement production, kita juga memproduksi composite, construction reinforcement. Dibayangkan produk Indokorsa atau produk Korsa itu seperti apa? Nah, ini bisa dijawab ya. Bagian penting yang ada di dalam kendaraan itu apa? Nah, ada yang menjawab jendelanya, ada yang menjawab mesinnya, ya. Tapi sebetulnya yang paling esensial di dalam sebuah kendaraan produk kita itu memperkuat ban kendaraan. Ya, jadi kalau teman-teman punya ban sepeda, kemudian bannya itu dibelah dua, di dalamnya itu ada serat-serat. Nah, kitalah yang memproduksi serat ban tersebut.
fungsinya untuk memperkuat ban, ya. Dengan mulus, bisa berjalan dengan lancar. Kalau produk penguat ban atau tire cord fabric ini ada ketidaksesuaian ya, sehingga bisa berbahaya untuk produk kendaraan tersebut. Ya, jadi itu bayangannya, produk kita adalah kain penguat ban. TCF atau singkatannya adalah tire cord fabric. Bahasa Indonesianya kain penguat ban. Nah, ini adalah histori punya R&D Center dan kita menang award sebagai Best R&D. Kemudian ini bisa dilihat journey-nya ya, beberapa award yang kita raih. Dan kita 2017 ini juga second R&D Center Composite Technology Center of Excellence mulai dibangun. Jadi kita komit kemudian 2018 Corsa mengakuisisi ini ada Advanced Honeycomb Technology dan Fabric Development. Terus kemudian di 2018 satu pencapaiannya Indocorsa. Kemudian ini Brazil ya, Corsa Brazil berhasil meraih Indocorsa juga berhasil meraih Certified Great Place to Work atau tempat kerja ternyaman ya di Indonesia. Ya, memahami company profile-nya Indocorsa, mari kita simak video company profile Indocorsa. PT Indocorsa is a major supplier in Asia Pacific for the premium tire reinforcement material. Established in 1981, the company listed its share established Thai Indocorsa in 1993 and subsequently started to produce polyester yarn in 1996. The company the name of the company from PT Branta Mulia Tbk to become PT Indocorsa Tbk in 2008. Corsa is a part of Saban with its headquarters in Turkey. Indocorsa operating in the coverage area of 491,829 meters who always do their best in every task. Our reinforcers always perform every job with enthusiasm and spirit, diligently, effectively, and Indocorsa produces tire cord fabric made from nylon 66 and polyester yarn. These products are well stability and low humidity absorption and shrinkage. Nylon 66 yarn is known for its durability, modulus low shrinkage polyester yarn as a material that is known for its extremely tear-resistant characteristic yet still elastic, heat-resistant, in a production of a tire. Tire cord fabric functions as a reinforcement component to maintain the shape and safety of a tire. Throughout the year, Great
place to work in 2022. Indocorsa always strives to embody its commitment in continuously improving and ensuring that all process, product, and businesses contributes for a better and more sustainable future. In 2022, the company is 8,000 modules of solar panel above the rooftops of the plant, being the pioneer and the largest solar panel project in Bogor district. Tons of CO2 emission every year. This is equivalent with a reduction of CO2 made by more than 19,000 cars every year. The speed and flow of life are safer and lighter, where construction is more durable and stronger, where children are tightly wrapped in fun, and more sustainable future for us and our loved ones and for our planet. In the end, we realized our commitment. Oke, baik. Itu adalah company profile Indocorsa. Jadi sekilas saja terkait dengan untuk memperkuat kehidupan, maka kita juga punya komitmen untuk menciptakan produk yang berkualitas sehingga nanti produk yang menggunakan produk Indocorsa bisa terrealisasi. Oleh karena komitmen kita untuk memperkuat kehidupan, maka pekerja kita, human capital kita sebut sebagai reinforcer atau saja persiapan yang harus kita lakukan kalau kita punya harapan ingin memiliki karir yang sukses di global company atau lebih dahulu jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa pekerjaan yang kita inginkan? Atau bahkan masih kuliah, coba tanyakan pada diri teman-teman sendiri. Kita ini setelah nanti lulus atau ke depan mau bekerja sebagai tahu. Contohnya kalau saya mau bekerja sebagai HR, itu persyaratannya apa saja? Atau bekerja sebagai engineer produksi. Itu jurusan yang lain, kemudian pengalaman ya yang terkait dengan bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, nah, kompetensi itu apa sih? Ada yang tahu nggak definisi kompetensi itu apa? Nah, kompetensi itu kalau kita cari di yang bisa diobservasi dan menentukan perilaku seseorang dan biasanya terdiri dari 3 unsur, yaitu KSA, knowledge, skill, dan attitude. Ya. Nah, apa saja kompetensi dasar yang dibutuhkan di dalam dunia kerja? Ya, kalau menurut pengalaman saya di dunia pada waktu teman-teman interview, yang pertama adalah kepercayaan diri. Nah, ini dasar sekali ya. Jadi bagaimana nanti teman-teman bisa gitu ya, dan itu semua dilihat secara keseluruhan, baik itu verbal communication maupun non-verbal. Non-verbal itu artinya
terkait dengan bagaimana teman-teman itu bisa menerima informasi dari lawan bicara, kemudian merespon informasi tersebut dan memberikan respon atau informasi itu mudah dipahami oleh lawan bicara. Itu adalah kemampuan komunikasi. Jadi bisa menyampaikan informasi, entah itu instruksi, entah itu dalam bentuk penyuluhan, ya. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga adalah interpersonal skill. Apa itu interpersonal skill? Interpersonal skill adalah kemampuan teman-teman untuk berhubungan. Kita pasti bersinggungan dengan orang lain. Kita pasti bersinggungan dengan departemen lain. Baik itu untuk hubungan kolaborasi pekerjaan, pasti butuh interpersonal skill. Nah, ini bagaimana kita bisa melakukan pendekatan gitu ya ke orang lain sehingga nanti mereka bisa Kemudian yang keempat adalah kemampuan memimpin. Nah, kemampuan memimpin ini itu terdiri dari dua. Yang pertama others, ya, dalam kehidupan kita mengatur jadwal, terus kemudian setting target, setting due date, apakah kita bisa. Tapi kalau kita sudah berkelompok, seperti contohnya tugas kelompok, atau ada proyek kelompok, nah itu kita dibutuhkan untuk manajemen. Penting. Nah, ini alasannya. Yang pertama adalah karena kalau untuk kepercayaan diri itu menentukan apakah kita bisa. Halo Mbak Bajang. Ya? Halo. Halo. Mbak, suaranya terputus. Oh, oke. Sudah terdengar sekarang? Sudah cukup terdengar. Oke. Baik. Kepercayaan diri itu menentukan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain ya di dalam dunia kerja. Pasti kita butuh ya meyakinkan orang lain. Communication skill. Kenapa itu penting? Ya karena menentukan bagaimana kita bisa memahami apa sih harapan orang lain. Kemudian orang lain juga bisa memahami apa tidak efektif, ya akhirnya nanti bisa miskom. Kalau miskom, dampaknya nanti bisa terjadi error. Nah, ini juga berbahaya kalau kita tidak memiliki communication skill. Nah, ini mengindikasikan bahwa kita itu bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik di dunia kerja. Ya, jadi interpersonal skill ini penting. Ya akhirnya tujuan perusahaan atau tujuan bersama juga sulit untuk dicapai. Nah, kemudian untuk yang leadership skill, lead diri kita, dan kita juga bisa dilihat sebagai calon pemimpin untuk talent ke depan, ya, yaitu managing other. Ya, ada kompetensi yang lain yang harus kita pupuk gitu ya dari diri kita supaya kita bisa memiliki karir yang sukses di global company atau English skill. Ya, kemampuan berbahasa Inggris, baik itu written maupun communication verbal. Nah,
Syaratan kandidat-kandidat S1 untuk engineer, untuk spesialis itu adalah menguasai English skill. Ini adalah data yang join English test di Indokorsa itu 49%, 322 orang failed English test. Ini kan banyak sekali S1 bahkan dari reputable university gitu ya, sekalipun itu tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris. Keberanian, kita harus punya proaktivitas untuk belajar bahasa Inggris ya. Saat ini sudah banyak YouTube atau Google gitu mudah belajar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, kalau kita mau punya karir yang sukses ya kita harus bisa beradaptasi dan agile. Berarti kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, kondisi apapun. Baik itu kondisi yang nyaman, baik kondisinya lagi sulit, kondisinya lagi dalam pendek, cepat, ya kita harus adaptif dan agile. Ya, jadi kita diminta untuk berpikir gitu ya kalau kita dikasih tugas. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan interpersonal skill. Nah, ini kompetensi yang dibutuhkan adalah kita punya kompetensi collaboration ya. Pasti kita berkomunikasi atau berhubungan dengan departemen lain. Nggak mungkin kita single fighter. Data-data yang kita berikan, data-data yang kita olah, proyek. Ya, jadi collaboration ini sangat penting untuk kesuksesan perusahaan juga dalam mencapai tujuan bersama. Ide-ide yang inovatif ya, supaya departemen kita atau perusahaan kita ini bisa lebih maju lagi. Adalah continuous improvement. Jadi setiap tahun kita pasti ada target project CI atau target project FI ya, focus improvement. Nah, ini memang maju lagi, lebih cepat lagi, lebih efektif dan efisien lagi. Nah, kompetensi-kompetensi yang tadi dibutuhkan successful career di global company itu bisa kita dapatkan di mana saja ketika kita kuliah atau ketika kita lulus kuliah. Yang pertama, kita tugas kelompok bersama dengan teman-teman lain, ya sarannya adalah teman-teman harus aktif participation, jangan pasif. Di dalam active participation ini self-confidence dalam menyampaikan gagasan, kemudian juga leadership. Ya, leadership tadi manage ourselves, apakah kita kalau kita punya kesempatan berperan sebagai leader di dalam tugas kelompok, kita juga bisa memupuk kompetensi leadership manage other. Bimbing. Nah, kompetensi yang tadi self-confidence, kemudian interpersonal skill, bagaimana kita bisa approach dosen kita supaya bisa berkomunikasi sama dosen pembimbing kita, menyerap atau memahami masukan-masukan atau feedback dari dosen pembimbing. Nah, ini adalah salah satu
Nah, ini juga yang paling penting ya bagi teman-teman yang belum lulus kuliah. Kepanitiaan itu adalah pengalaman yang penting ya, karena kakak kelas atau fakultas lain atau orang lain, di mana nanti kita juga bisa paham, oh karakternya seperti ini, oh dia karakternya seperti itu. Butuhkan interpersonal skill. Dan di dalam kepanitiaan ini kita juga ada kontribusi ya, jadi kita diminta untuk menunjukkan juga bisa terlihat di kepanitiaan. Kemudian yang kedua adalah part-time job. Nah, part-time job ini juga bisa dilakukan sambil kuliah. Yang kita inginkan. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman fresh graduate, masih dalam posisi applying job atau melamar pekerjaan, pekerjaan permanen, boleh saran saya adalah pupuk pengalaman, pupuk kompetensi dengan part-time job gitu ya. Jadi sambil applying mencari pekerjaan permanen, kita pengalaman magang. Nah, sesuai dengan undang-undang pemerintah yang baru, internship itu tidak hanya untuk mahasiswa yang belum lulus kuliah. Mahasiswa dapat juga memupuk kompetensi-kompetensi teman-teman sambil menambah value added di CV dan juga untuk kemudian juga bisa mengikuti training dan seminar. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah lulus atau belum lulus, pesan saya adalah jangan puas dengan ilmu yang kita dapatkan dari perkuliahan saja, tapi kita juga bisa ikut training, seminar yang diadakan oleh kampus atau di luar kampus. Nah, ini ada quotes yang sangat penting dari Julius Caesar. Jadi pengalaman itu adalah guru dari semua. Tapi dengan pengalaman itu akan menambah wawasan, menambah kemampuan, dan bisa memupuk kompetensi kita menjadi lebih baik. Kompetensi tersebut, ada kebiasaan-kebiasaan menurut pengalaman saya dan survei itu ya, yang sebaiknya kita Nah, ini kebiasaannya apa saja? Yang pertama adalah procrastination. Nah, ini teman-teman biasanya familiar nih kalau yang kuliah. Jadi biasanya kalau mahasiswa dapat tugas, masih seminggu lagi, besok aja deh dikerjain. Atau ada ujian, jadwal ujian, oh masih teman-teman sebetulnya, oh saya mau dapat nilai lebih baik. Saya berniat nih 1 minggu sebelumnya saya belajar, tapi karena ada kebiasaan menunda-nunda ini, gitu ya, akhirnya terbawa. Dan ujian ya dan sebagainya. Nah, ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya kalau kita memupuk kebiasaan menunda-nunda. Nah, dampaknya apa? Ya dampaknya target menjadi tidak tercapai. Kemudian kita menjadi kelelahan karena sistemnya sistem karena kebiasaan kita yang menunda-nunda ini. Supaya lebih produktif dan menghindari stres, menghindari sakit gitu ya, menghindari
disiplin terhadap rencana yang kita buat. Jangan menunda-nunda. Jadi kalau kita nih sudah tahu seminggu kemudian kita ada tugas kelompok yang harus dikerjakan untuk mengerjakan tugas. Kapan saya menyicil untuk belajar ya, sehingga nanti 1 hari sebelumnya saya nggak kelelahan atau tidak mendapatkan beban saya. Kemudian kebiasaan yang harus kita hilangkan itu adalah reaktif ya. Ini terkait dengan menunda-nunda sih sebenarnya. Reaksi. Kita nggak bereaksi jauh-jauh sebelumnya. Maka yang harus kita pupuk sebagai kebiasaan yang produktif itu adalah proaktif ya. Mulai dari sekarang sebelum kita yang harus proaktif gitu ya. Jangan menunggu dosen pembimbing nanya. Jangan menunggu diingatkan sama teman, tugas kamu mana? Komunikasi. Jadi kalau sudah dapat tugas, sudah ada komitmen, oke, saya akan kumpulkan tanggal sekian, ya kita yang komunikasi proaktif. Bu, saya janji tanggal sekian ya Bu ya. Terus kemudian mungkin saja ada kendala, nah kita yang proaktif berkomunikasi, Bu, maaf saya nggak bisa ketemu ternyata supaya target atau tujuan yang ingin kita capai itu bisa diraih sesuai dengan harapan atau tepat waktu. Produktifnya adalah growth mindset. Nah, apa itu fixed mindset dan growth mindset? Oke. Fixed mindset atau jadi kalau fix itu artinya kan tetap ya atau stabil. Kalau growth itu artinya berkembang. Oh, saya nih orangnya memang cuma segini aja kemampuannya. Jadi ya ngapain saya ngoyo-ngoyo belajar? Ngapain saya ngoyo-ngoyo cari pengalaman? Mindset itu tipenya dia mudah menyerah, kemudian menghindari masukan karena memang nggak mau berkembang, kemudian tidak menghindari atau ada resiko gitu ya, wah ini saya akan gagal, saya hindari. Jadi carinya adalah zona nyaman. Nah ini adalah fixed mindset. Nah kalau yang serba tidak pasti, yang dulunya tren, sekarang menjadi tidak tren, dan kita tetap fixed mindset, itu kita akan kalah dalam bersaing. Apa itu growth mindset? Growth mindset adalah orang-orang yang mau belajar hal-hal lain dan belajar dari pihak lain, gitu ya. Mau menerima masukan, ya extra effort, terus kemudian menganggap bahwa kegagalan atau kesalahan adalah suatu opportunity atau belajar lebih baik. Oh, kalau saya salah, berarti ke depan saya kalau mau lebih baik harus menghindari apa? Harus belajar apa? Ya, itu adalah learning opportunity. Kemudian tadi terbuka terhadap ini adalah growth mindset. Orangnya mau berkembang, orangnya mau maju. Nah, pikiran-pikiran inilah yang harus kita pupuk dari sekarang bagi teman-teman yang
Nah, supaya kita bisa lebih termotivasi lagi dalam mencapai mimpi-mimpi kita, nah, kata kuncinya adalah kita harus mengetahui apa yang bisa memotivasi kita untuk mencapai tujuan goal atau tujuan hidup kita. Ya. Nah, ini pertanyaan yang penting nih yang teman-teman bisa renungkan atau refleksikan kembali. Atau datang ke universitas itu apa sih tujuannya? Nah, kalau menurut survei ini banyak sekali nih tujuan yang dimiliki oleh teman-teman yang datang edukasi atau tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Yang ketiga, mendapatkan pekerjaan baik daripada level pendidikan yang lebih rendah. Terus ada juga nih tujuan menurut survei adalah membuat orang tua saya bangga. Apalagi kalau nanti saya di wisuda, ya ini nggak salah juga ya. Kalau kita bekerja kan pasti ujungnya mendapatkan uang. Kemudian menemukan soulmate ya dengan sesuai dengan harapan. Kemudian bisa diterima oleh mertua saya. Nah, ini salah satu goal atau tujuan juga ya untuk datang. Lain menurut survei adalah membuat pacar saya bangga dan juga kaya. Ya, ini adalah beberapa tujuan yang keluar ketika disurvei ke teman-teman yang kita tahu apa tujuan hidup kita, ya, ini kita bisa pegang sebagai motivasi kita. Nah, kalau di Jepang, ini ada buku international bestseller, kalau teman-teman Google, ada buku namanya Ikigai, The Japanese Secret to Long. Gai itu artinya nilai. Nah, jadi Ikigai dapat diartikan alasan kita hidup, atau kita ini mengalami hidup ya. Jadi artinya sebagai salah satu jawaban hidup kita bisa lebih bermakna. Nah, tujuan hidup kita apa? Nah, kalau kita belum yang pertama adalah apa yang kita cintai. Kita tuh hobinya apa sih? Passion kita tuh apa sih? Apa sih yang kita cintai dalam hidup ini? Engineering, oh ada yang suka dengan berkomunikasi dengan orang banyak, berhubungan dengan orang banyak gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua apa bagi kebutuhan, bagi kehidupan gitu ya. Apa yang dibutuhkan. Kemudian apa yang bisa dibayar dari skill kita. Nah, ini bisa menjadi dalam sisi skill kita atau di dalam sisi keterampilan kita. Nah, 4 refleksi dimensi pertanyaan ini. Kita itu lebih bermakna. Mulai dari bangun pagi, melakukan kegiatan, kita tuh ada tujuan. Oh, saya itu beraktivitas, bekerja, mencari pekerjaan tuh ada tujuannya gitu ya. Oh, karena saya disuruh sama ibu saya. Oh, karena saya diminta oleh saya. Bukan itu ya. Kita harus punya tujuan hidup yang lebih bermakna supaya kita bisa termotivasi dalam menjalani kehidupan atau mencapai tujuan hidup.
Kenapa sih tujuan hidup itu penting? Tadi saya sudah sampaikan. Tujuan hidup itu adalah dasar motivasi kita untuk kalau kita punya strong purpose in life, punya tujuan yang kuat, maka kita akan punya drive yang kuat, ya, semangat yang kuat untuk mencapai tujuan ini. Dari pihak eksternal. Kemudian tujuan yang meaningful atau purpose yang meaningful itu akan menciptakan why yang strong, ya, alasan. Kendala kalau kita menghadapi tantangan, karena kita punya tujuan yang kuat, maka kita punya motivasi untuk menghadapi kendala tersebut. Yang teman-teman sedang kerjakan saat ini, baik itu yang masih kuliah dan berusaha untuk lulus, yang sedang mengerjakan skripsi, ya, terus pekerjaan yang diinginkan, maka ini ada quote yang penting dari Steve Jobs, cintailah apa yang Anda lakukan sekarang, gitu ya, baik itu yang kita lakukan, maka kita bisa menciptakan hasil yang baik, hasil yang bermanfaat. Itu saja dari saya doa kehidupan teman-teman sekalian. Dan untuk lowongan apa saja yang dibuka, saya berikan waktunya ke Mbak Ana. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ajeng. Saya share screen ya. Oke. Boleh di-unshare dulu, Mbak Ajeng. Oke. Oke. Halo, selamat siang teman-teman semua. Untuk partisipan di UICC ini, di tahun lalu kita membuka untuk Future Reinforcer 6 Months Internship Program yang biasanya kita lakukan di kuartal 2 untuk pendaftarannya. Nah, ini nanti kita akan buka juga di tahun 2023, namun untuk tanggalnya belum bisa ditentukan saat ini. Nanti akan kita share di LinkedIn Jobs dan juga melalui JobStreet di waktu-waktu dekat. Nah, untuk program ini kita membuka untuk undergraduates dan fresh graduates dari jurusan-jurusan yang tertera di layar, yaitu ada dari mechanical engineering, kemudian dari chemical, dari electrical, dari computer engineering, serta industrial engineering. Kemudian kita juga membuka bagi para fresh graduates dan siswa-siswa undergrad S1 untuk jurusan komunikasi, psikologi, human resource management, dan juga computer science. Jadi mohon ditunggu dan disimak untuk pengumuman-pengumuman yang ada di LinkedIn Jobs, kemudian di JobStreet, dan juga di UI Career Center. Oke, berikut untuk video promosi tahun lalu mengenai Future Reinforcers 6 Months Internship Program. Apakah suara videonya terdengar? Ada, Mbak? Belum. Ya. Oke, sebentar.
Oke, jadi setelah saya jelaskan lagi ya mengenai program ini. Di tahun 2022 kita menerima sekitar ada 8 peserta dari berbagai universitas yang kita place di beberapa departemen di Indokorsa, mostly adalah di bagian engineering. Jadi selain dari jurusan-jurusan yang saya sebutkan, kita juga membutuhkan kandidat untuk para siswa final year undergraduate students dengan kompetensi yang tertera di layar sebagai berikut, yaitu kandidatnya harus memiliki keterampilan komunikasi bahasa Inggris yang advance, baik pada saat verbal test dan juga writing test, lalu juga bisa memberi value terhadap perubahan dan perbedaan, bisa display courage, kemudian learning dari experience, kemudian kandidat juga berkomitmen untuk datang ke Indokorsa dalam waktu 5 hari kerja. Jadi dari Senin sampai Jumat, kandidat atau peserta 6 months internship program ini wajib hadir ke site-nya di Indokorsa. Lokasi kami adalah di Citerep, Bogor. Bagi rekan-rekan yang lokasinya atau domisilinya ada di Jakarta dan juga di Bogor, itu kami menyediakan transportasi. Kemudian, apa saja yang didapatkan selama program magang 6 bulan ini, selain dari kita memberikan uang saku kepada anak magang, kita juga memberikan makan di kantin kita dan juga transportasi untuk yang lokasinya di Jakarta dan juga di Bogor. Lalu juga kita mendaftarkan mereka untuk BPJS Ketenagakerjaannya. Selain itu, mereka juga mendapatkan Multinational Work Environment dan Development Programs, baik yang dilakukan secara offline maupun secara online. Dari 8 peserta yang kita hire sebagai participants di tahun lalu, ada 3 yang berhasil kita hire sebagai karyawan, yaitu salah 2-nya adalah Anita Hikmah. Beliau adalah waktu itu student dari Sampurna University, double degree dengan University of Arizona. Kemudian juga ini di HRD kita ada Mbak Raisa Sakida Putri juga dari Universitas Indonesia. Lalu ada satu lagi namanya Rara, beliau juga dari Universitas Indonesia, sekarang ditempatkan di Safety Department. Bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti program ini, stay tune di pengumuman untuk internship program ini di Jobstreet, di LinkedIn, dan juga di UI Career Center. Oke. Selain dari Future Reinforcer 6 Months Program, kita juga ada Go Reinforces Program, di mana ini adalah internship skala global untuk para students yang berasal dari Indonesia. Mereka bisa apply untuk mengikuti proyek-proyek yang ada di Korsa site lainnya, seperti di Brazil, di USA, di Turki, di Thailand, dan juga mungkin nanti akan yang ada di Italia. Ini adalah Global Online Internship Program, di mana selama 1 bulan rekan-rekan akan menjalani mentoring dan juga involve ke dalam project yang dilakukan oleh Korsa site di luar Indonesia. Oke, berikut ini adalah videonya, silakan disimak. Oke. Kemudian selain dari program magang yang kita provide, baik itu 6 bulan ataupun 1 bulan online, kita saat ini juga membuka posisi yang vacant, yaitu technical engineer, quality engineer, industrial engineer,
kemudian procurement specialist, dan juga tax specialist. Lalu yang terakhir adalah corporate communication specialist. Lalu untuk rekan-rekan yang background-nya di civil engineering juga bisa melamar sebagai posisi civil maintenance supervisor. Selain dari Future Reinforcer 6 Months Program dan juga nantinya akan ada Go Reinforcer Program yang biasanya dijalankan di bulan Agustus, kita juga saat ini sedang membuka civil maintenance intern. Jadi untuk internship ini lepas dari program Future Reinforcers karena kita sedang menantikan untuk civil maintenance intern yang akan ditempatkan di Departemen Civil Maintenance. Oke. Dari seluruh posisi ini, pada dasarnya semua sudah ada di LinkedIn Jobs dan juga di jobstreet.com, di mana yang kita tentukan adalah kandidat-kandidat yang education background-nya dan juga experiences-nya relevan, kemudian juga advance in English communication skill. Mengapa ini sangat ditekankan untuk keterampilan bahasa Inggrisnya? Karena dalam keseharian kita berkomunikasi melalui email dan juga verbal kepada para engineer spesialis yang lain dan juga para expats kita. Dan juga dalam tahap rekrutmen, teman-teman juga akan melalui interview dengan Presiden Director, di mana beliau adalah expat dari negara Turki. Jadi untuk advanced English communication skill ini sangat diperlukan. Lalu juga teman-teman diharapkan memiliki strong competencies dalam agile decision making, giving value to differences, leadership yang terutama, kemudian juga kolaborasi dan continuous improvement yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ajeng di depan. Bagi rekan-rekan yang sekiranya relevan dengan kualifikasi pada daftar dari vacant positions yang tertera di Jobstreet dan LinkedIn Jobs serta UI Career Center, bisa langsung mendaftarkan pada recruitment portals tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baiklah, terima kasih banyak kepada Kak Ajeng dan juga Kak Ariana atas materi yang telah disampaikan, dan materi yang sudah disampaikan sangat-sangat menarik sekali dan juga informatif sekali ya pembahasannya teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan nih Kak, aku mau coba kasih tahu dulu untuk teman-teman yang belum mengisi absen, mungkin bisa untuk scan barcode yang tertera pada layar nih. Oke, baik. Di layar sudah ada barcode yang bisa teman-teman scan. Silahkan untuk absen terlebih dahulu. Dan setelah itu kita akan buka sesi pertanyaan melalui Q&A box. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengetik di kolom Q&A box-nya. Oke, baiklah. Nah, di sini aku udah melihat nih, Kak. Sudah ada beberapa pertanyaan, dan mungkin beberapa pertanyaan juga sudah dijawab ya oleh Kak Ariana dan juga Kak Ajeng nih. Oke, mungkin aku mau ke pertanyaan pertama nih Kak, dari Rajendra Daniel Saksono. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk bisa berinovasi ketika berada di lingkungan kerja yang bersifat administratif dengan tuntutan kerja yang selalu terformat nih Kak. Mungkin kepada Kak Ajeng dipersilahkan. Rajendra Daniel Saksono ya atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi kita harus mengetahui dulu Halo? Ya, halo. Halo, kedengeran? Suaranya tadi terputus. Oke. Ya, jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu masalah yang ada. Definisinya apa? Definisinya adalah gap antara standar dengan aktual. Nah, standar itu bisa sesuai prosedur, bisa juga dengan paper base, terus kemudian ada kriteria akurasi, terus kemudian ada berapa lama kita mengerjakan. Nah, biasanya
kalau inovasi-inovasi apa saja yang bisa dilakukan di administrasi, ya pertama teman-teman harus identify dulu problemnya apa. Misalnya saya karena sekarang kita sudah eranya digitalization, kita bikin automatic report. Jadi saya nggak perlu ngolah data, misalnya ada 10 data. Itu sudah otomatis muncul di layar. Jadi kita mengurangi proses kerja kita yang 1 jam. Ini contohnya aja ya. Jadi kita harus identify dulu nih. Gitu ya. Nah, baru kita pikirkan solusi improve-nya seperti apa. Terus kemudian kalau di administrasi, karena kita sekarang eranya sudah digital, nah, gimana caranya kita bekerja tanpa paper? Nah, ini teman-teman juga sudah tahu nih global trend tuh ya seperti apa. Convert semuanya ke online system. Jadi kita nggak ada lagi resiko kehilangan dokumen, terus kemudian resiko ini dokumennya. Ini contoh-contoh aja ya yang sudah di-apply di administrasi Indokorsa, tapi kalau teman-teman mau lebih signifikan improvement-nya atau analisa root cause-nya, kemudian bikin improvement-nya atau innovation-nya. Itu saja jawaban dari saya, Mas Abe. Semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Ajeng atas jawabannya. Mungkin dari jawaban yang dapat kita tangkap, pertama kita harus mengidentify dulu nih seperti yang Kak Ajeng bilang sebelumnya mengenai apa masalah yang sedang dihadapi dan identify juga terkait kerjaan yang sedang kita lakukan khususnya di bidang administratif. Nah, selanjutnya karena tadi Kak Ajeng sudah bilang ya kita sudah hidup di era industri 4.0 nih di mana paper sudah sangat diefisiensikan. Jadi maka dari itu kita harus beralih ke digitalisasi seperti itu. Semoga Kak Daniel, Rajendra Daniel Saksono puas dengan jawaban yang telah diberikan. Dan selanjutnya ada satu pertanyaan lagi nih Kak dari Emaras terkait bagaimana cara agar mendapatkan pekerjaan yang di luar dari jurusan pada saat kuliah dan bagaimana presentase untuk diterimanya sang pelamar tersebut. Baik, kepada Kak Ajeng dipersilakan. Emaras ya? Iya, betul. Oke ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi di slide ya, kita harus tahu persyaratannya. Job tuh banyak di industri, ada marketing, ada HR, ada engineer, ada business development, ada IT, accounting dan sebagainya. Ya, setelah kita apa? Karena beda perusahaan, bisa saja dia beda kebijakan. Ini saya kasih contoh, ini contohnya ya. Ada posisi ada engineer technical, dia harus dari teknik kimia. Nah, kenapa harus dari teknik kimia untuk engineer technical? Teknik kimia gitu ya, makanya persyaratannya harus dari teknik kimia. Tapi ada juga beberapa posisi, ini contohnya yang lebih fleksibel seperti market. Terus kemudian dari industrial IE gitu ya, bisa juga dia teknik industri atau teknik lainnya di pekerjaan itu. Yang kedua, kalau kita mau apply yang nggak sesuai jurusan, biasanya yang dilihat di CV adalah pengalaman yang relevan. Jadi kalau
melamar ke posisi HR. Nah, di HR saya punya pengalaman apa yang relevan dengan bidang HR yang dibutuhkan. Oh, walaupun saya teknik mesin, ya, jadi dilihat pengalamannya tuh relevan nggak terhadap kompetensi teknis yang dibutuhkan. Terus kemudian juga misalnya saya mau cross function kompetensi marketing, ya, misalnya saya punya pengalaman bangun bisnis sendiri, jualan. Nah, itu kan ada kompetensi sales tuh di situ. Terus bisnis development, memasarkan produknya. Nah, jadi dilihat tuh pengalaman-pengalaman yang relevan. Jadi kalau pertanyaannya gimana ya kalau misalnya mau cross jurusan, ya, sehingga ketika kita applying job walaupun jurusannya nggak sesuai, itu ada pengalaman yang relevan untuk dipertimbangkan kompetensinya. Itu Mas Abe. Betul banget nih, yang setelah jawaban yang telah dipaparkan oleh Kak Ajeng terkait gimana sih cara kita mendapatkan pekerjaan di luar daripada jurusan kita saat kuliah nih. Mungkin kalau boleh aku sum up nih ya dari jawaban dari Kak Ajeng, itu kita lihat dulu nih kualifikasi dan persyaratan yang ada di lowongan kerjaan tersebut. Karena biasanya ada beberapa posisi yang memang khusus untuk beberapa jurusan. Tapi untuk jurusan-jurusan, untuk posisi yang sekiranya umum, itu semua jurusan masih bisa untuk mendaftar. Nah, selain kita melihat requirement-nya, lihat kompetensi dan juga skill yang dibutuhkan. Nah, baru setelah itu kita lihat pengalaman pekerjaan yang telah kita alami selama kita bekerja, apakah itu relevan atau tidak, begitu. Semoga kepada KM Aras dapat menjawab pertanyaannya. Oke, baiklah. Nah, setelah kita sampai kepada sesi Q&A, saya mengucapkan lagi terima kasih banyak atas materi dan pemaparan oleh Kak Ajeng dan juga Kak Ariana yang sangat menarik dan bermanfaat tentunya mengenai bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri dalam dunia karir khususnya pada perusahaan multinasional. Nah, baik. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor UICC Virtual Expo 2023, yaitu ada Bank Danamon Indonesia, dengan dukungan MUFG sebagai salah satu grup finansial terbesar di dunia. Bank Danamon memiliki kekuatan lokal dan keahlian global untuk memberikan layanan dan solusi keuangan bagi seluruh nasabah. Yang kedua ada PT Kereta Api Indonesia Tbk. Yang ketiga ada Paragon Technology and Innovation, perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia yang menaungi brand-brand ternama seperti Putri, Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Labor, Biodev, Instaperfect, dan Kristalur. Serta ada juga dari PT Semen Indonesia Tbk. Dan juga kepada official media partner kami, yaitu Good News from Indonesia, Media Tifa Tanimbar, Teman Startup, UKM Wirausaha UB, Lokernesia.id, infowebinar.event, Depok 24 Jam Loker, event.list, Magang Jakarta, lokerjakarta.id, Kawal Event, Events Ina, lokernas.com, dan juga Student Catalyst. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ajeng serta seluruh teman-teman yang telah hadir dalam sesi webinar pada siang hari ini. Selanjutnya, teman-teman yang ingin mengetahui lebih lagi mengenai seputar dunia karir dapat mengunjungi websitenya di uicc.careerlab.co, karena pada website tersebut terdapat ratusan lowongan pekerjaan yang dapat teman-teman daftar dari berbagai macam perusahaan ternama. Nah, selain lowongan pekerjaan, terdapat juga pelatihan dan webinar yang dapat teman-teman akses secara gratis tentunya. Selain itu, dalam acara UICC Virtual Expo 2023 ini,
kita juga menghadiri berbagai macam hadiah, salah satunya Grand Prize tiket Garuda Jakarta Bali dan Jakarta Lombok. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan Grand Prize tersebut dapat melakukan cek ke Instagram @karilab dan juga TikTok-nya di @karilab.co. Baiklah, setelah ini teman-teman yang ingin mengetahui lebih lagi mengenai seputar dunia karir dapat mengikuti kegiatan UICC yang dilakukan secara luring yang akan dilakukan pada hari Jumat sampai dengan Sabtu esok hari di Balairung UI, dan tentunya akan ada berbagai macam kegiatan yang sangat menarik yang dapat teman-teman ikuti. Catat tanggalnya dan sampai jumpa di webinar UI Virtual Expo 2023 Kickstart Your Career Today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan terima kasih. Terima kasih Mas Abe, terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Mbak Ajeng dan juga Mbak Riana. Terima kasih.
Kurang-kurangin bikin hidup lo ribet, sis. Sekarang ada pilihan pembayaran di KAI Akses yang lebih mudah dan cepat. Bayar pakai KAI Pay, beli tiket gak ribet, harus buka banyak aplikasi. Top up terus saldo KAI Pay kamu untuk bisa menikmati pembayaran di semua fitur KAI Akses tanpa biaya transaksi. Kalau ada cara yang lebih mudah dan murah, gue sih lebih pilih dia. Bayar ini itu di KAI Akses hanya dalam sekali klik, bikin hidup kamu jadi lebih santai. Pakai KAI Pay di KAI Akses, simple. Setiap saat, berita bertabur di ruang publik. Namun hanya Media Indonesia memberikan yang terbaik, mendalam, terpercaya, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Media Indonesia Cetak, mediaindonesia.com, dan e-paper Media Indonesia layak menjadi referensi Anda. Media Indonesia, referensi bangsa.